Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah aplikasi yang baru saja rilis yang tugas utamanya hanya membaca berita, bisa dibayar saldo Dana. Belum ada 1 bulan aplikasi ini rilis, yaitu tepatnya tanggal 22 Agustus 2021. Dan sampai sekarang sudah didownload oleh 10.000 orang. Ratingnya pun bagus dengan 223 ulasan. Sebelum kalian memutuskan untuk download atau mencari uang di aplikasi ini, luangkan waktu sebentar untuk mendengarkan review jujur dari kami. Aplikasi ini worth it atau tidak buat kalian gunakan. Aplikasi ini bernama Funflip. Aplikasi ini satu developer dengan Cashzin maupun Dongbao. Dan saya yakin aplikasi ini bukanlah scam. Namun pertanyaan utamanya adalah, benarkah kalian akan mendapatkan uang hanya dengan membaca berita seperti ini saja? Dan saya sudah mencoba aplikasi ini beberapa jam, dan seperti inilah hasilnya. Pertama-tama kita bahas dulu bagaimana caranya kita mendapatkan koin yang nantinya bisa ditukar menjadi rupiah di aplikasi Funflip ini. Cara mendapatkan poin yang pertama adalah dengan check-in harian seperti ini dan akan mendapatkan 1.600 koin. Contohnya seperti ini. Cara kedua untuk mendapatkan koin yaitu dengan menonton video iklan, menunya ada di pojok kanan atas sini dan ini dibatasi waktu. Setiap 2 jam kalau tidak salah hanya bisa nonton video 1 kali dan itu akan mendapatkan 3.200 koin. Cara ketiga, kalian bisa menjalankan tugas-tugas harian di sini dan setelah saya lihat ini sumbernya dari CPA, yaitu kalian melakukan sesuatu dan nantinya akan dibayar koin. Selanjutnya di sini juga ada peti hadiah yang nantinya juga akan mendapatkan koin sekitar 3.200. Dan tentu saja aplikasi seperti ini pasti menyediakan fitur undang teman, tapi akan saya bahas di belakangan. Fitur utama untuk mendapatkan uang dalam aplikasi ini tidak lain tidak bukan adalah dengan membaca berita seperti ini saja. Kalian tinggal scroll-scroll seperti ini saja, maka aplikasi ini sudah menyiapkan engine untuk menghitung berapa waktu yang kalian habiskan untuk standby di aplikasi ini. Mereka menampakkan perhitungan waktu dengan kotak peti seperti ini. Kalau sudah penuh, kalian nanti akan mendapatkan koin. Oke teman-teman, saya sudah mencoba beberapa cara untuk mendapatkan koin di dalam aplikasi ini. Dan sekarang saatnya kita hitung prospek dari aplikasi ini. Berapa waktu yang kalian butuhkan untuk bisa mendapatkan uang? Apakah worth it buat kalian atau tidak? Kita langsung saja menuju ke menu saya. Di sinilah tampilan berapa koin yang saya dapat. Untuk memperjelas omongan saya akan membuka histori dari perolehan koin saya. Saya sudah mendapatkan 14.200 koin. Dan dari mana saja itu diperoleh? Disinilah ada keterangannya. Yang pertama tadi dari harta karun, kemudian nonton iklan, kemudian selanjutnya itu dengan membaca berita. Di sini saya sudah menghitung waktunya. Tadi saya mulai membaca berita ini di jam 15.00. Entah kenapa ini koin baru masuk jam 15.05. Intinya saya sudah membaca berita di aplikasi ini selama 10 menit. Dan mari kita hitung prospeknya. Di dalam aplikasi Funflip, 400 poin itu sama dengan 1 rupiah. Itu yang perlu digarisbawahi dan ini penting untuk menghitung prospek penghasilan kita. Poin kita tadi 14.200 dikurangi check-in-nya itu 1.600 dikurangi 3.200 dikurangi 3.200. Ini yang dua ini kan tadi dari nonton video sama peti harta karun. Sehingga ketemulah 6.200 itu saya membaca berita selama 10 menit. Berarti kalau dibagi 10, 1 menitnya 6.200 dan memang seperti ini tadi saya lihat. Sekarang kita kalikan 60 sehingga 1 jam kita mendapatkan 37.200. Kalau 1 hari kuat 10 jam, hampir tidak mungkin ya, maka dalam 1 hari kita bisa mendapatkan 372.000 dengan asumsi membaca berita selama 10 jam. Dengan catatan juga
ini tidak mengalami penurunan koin. Padahal saya yakin aplikasi ini akan menurunkan koinnya ketika kita sudah membaca lebih dari 30 menit. Oke, kita catat 372 dalam satu hari atau dalam 10 jam. Sekarang pertanyaannya adalah, berapa waktu yang dibutuhkan untuk bisa withdraw? Minimal withdraw dalam aplikasi ini yaitu 20 juta koin atau setara dengan Rp50.000. Sekarang kita hitung, kalau kita download aplikasi ini sekarang, maka tahun berapa kita bisa withdraw 50.000 tanpa undang teman? 20 juta. Tadi satu hari kita menghasilkan 372. Seperti ini, asumsinya adalah sehari membaca berita 10 jam. Maka akan bisa withdraw 53 hari kemudian atau 2 bulan kemudian. Mungkin teman-teman akan tanya, itu kan check-in sama nonton iklan belum dihitung. Iya, setelah dihitung selama 2 bulan, tadi saya sudah menghitung, hanya menghasilkan Rp1.000 saja kalau kita check-in sama nonton iklan selama 2 bulan. Bagaimana kalau kita hanya membaca berita dalam aplikasi ini 1 jam sehari, maka kita akan withdraw 537 hari berikutnya, atau sekitar 17 bulan berikutnya. 1 tahun lebih hanya digaji 50.000. Pertanyaan sederhana saya adalah, apakah kalian mau kerja 10 jam dalam sehari hanya dibayar 50.000 dalam 2 bulan? Kalau mau, silahkan download aplikasi ini kemudian jalankan misi-misinya. Atau mungkin salah satu di antara kalian akan berkelah, ini hanya sampingan saja 1 jam 1 jam. Silahkan kalau mau 17 bulan, 1 jam tiap hari kerjanya hanya dibayar 50.000 dalam 17 bulan. Silahkan download aplikasi ini. Mungkin salah satu di antara kalian juga akan berpikir, itu kan masih ada fitur undang teman, dihitung juga sekalian. Oke, akan kita hitung, tapi hitungan awal tadi saya adalah dengan menjalankan aplikasi ini tanpa undang teman. Kalau undang teman, maka bisa kita hitung. Satu teman yang kita undang dalam aplikasi ini, itu kita mendapatkan 400 perak. 400 perak tadi ya satu orang. Untuk minimal withdraw adalah 50.000 dibagi 400 perak. Maka kita membutuhkan 125 orang, baru kita mendapatkan 50.000. Silakan teman-teman yang bisa mengundang orang untuk dijadikan bawahan kalian, silakan download aplikasi ini, kemudian share sebanyak-banyaknya ke 125 orang. Mungkin akan bertanya lagi, itu masih ada 240.000, 400.000. Iya, kalau dihitung-hitung semuanya total ini hanya 2.000 dan syaratnya berat sekali, harus 7 hari berturut-turut membaca berita di sini. Saya tidak yakin bawahan kalian yang kalian undang itu akan bisa membaca 7 hari berturut-turut. Makanya kita hitung 400 perak saja, bukan Rp2.000. Kesimpulannya adalah, kalau kalian hobi membaca berita, maka tempatnya bukan di sini. Bacalah berita-berita yang terupdate, karena berita yang ada di sini adalah sudah kadaluarsa. Jika kalian memang hobi dan membutuhkan membaca berita secara terus-menerus, kemudian mau menjadikan hobi tersebut menghasilkan uang, maka bacalah berita-berita terupdate, kemudian membuat blog. Contohnya seperti ini, membuat blog, kemudian di dalam blog tersebut dipasangi iklan, didaftarkan di AdSense, maka itu jauh lebih besar penghasilannya. Jika kalian hobi membaca berita kemudian tidak suka mengetik, maka silakan baca berita terupdate, kemudian berita tersebut dijadikanlah konten sebuah video buat channel YouTube, kemudian diupload, maka hasilnya jauh akan lebih banyak. Contohnya seperti ini, bikinin channel. Nah, di sini ia mendapatkan banyak penghasilan dari AdSense YouTube, hanya membaca berita, kemudian diimbuhi dengan skill membuat video, jadilah konten seperti ini. Jika kalian klik video ini karena tertarik thumbnail history dari pendapatan saya di aplikasi Dana seperti ini bukanlah hasil dari aplikasi Funflip, tapi ini saya hasilkan dari aplikasi Candy Kebum. Di mana dalam game tersebut kita bisa withdraw berkali-kali, nominalnya kecil sekali, dan ini yang memainkan game bukanlah saya tapi anak saya, withdrawnya ke aplikasi Dana saya. Lumayan satu hari dapat 7.300. Karena withdraw 730 kali 10 kali.
Ini contoh gamenya, dan game ini yang mainkan bukan saya tapi anak saya, karena mudah sekali tinggal klik-klik seperti ini saja dan memang betul-betul menghasilkan uang. Withdrawnya tidaklah tinggi sekali, 150 perak saja bisa langsung di withdraw. Akhirnya saya hanya mereview aplikasi ini. Saya tidak mau kalian hanya menjadi bawahan-bawahan saja yang tugasnya hanya install aplikasi dan tidak pernah mendapatkan uang dari hal tersebut. Review ini tidak ada maksud untuk mengajak kalian untuk menggunakan sebuah aplikasi termasuk aplikasi FunFlip ini, dan sebaliknya kita juga tidak ada maksud untuk menghalang-halangi kalian menggunakan aplikasi ini. Inti dari video yang saya buat ini adalah jangan sampai warga Indonesia hanya menjadi kacung pembuat aplikasi-aplikasi luar negeri. Yuk kita menjadi cerdas untuk menggunakan sebuah aplikasi dan internet. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan komentar di kolom komentar. Dan satu lagi, jika kalian ditawari aplikasi seperti ini oleh teman kalian, coba saja di-share video review dari kami ini. Semoga teman kalian juga tersadarkan. Kurang lebihnya mohon maaf, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.